Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data dari data tunggal dan data kelompok. Pertama, istilah yang harus kita tahu sebenarnya udah kita bahas juga sebelumnya, yaitu jangkauan. Jangkauan atau range. Jangkauan ini kita simbolkan dengan J. Itu cara mencarinya adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil. Ini cukup mudah mencarinya, cari aja data terbesar dikurang dengan data terkecil. Yang kedua yaitu hamparan. Hamparan simbolkan aja dengan H ya. H itu cara mencarinya yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, yaitu Q3 dikurang dengan Q1. Untuk mencari Q3 dan Q1 udah kita bahas sebelumnya. Ketiga istilahnya yaitu kita punya simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Kita simbolkan aja dengan SK. Cara mencari SK itu adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, ini tiga istilah yang harus kita tahu, yaitu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, kita masuk yang keempat, ini yang paling penting bagi kita, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Simbolkan aja dengan SR. Simpangan rata-rata ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyak datanya. Kan kita mencari simpangan rata-rata. Berarti yang pertama yang kita cari yaitu rata-rata dari data itu dulu. Nah, yang pertama untuk data tunggal. Data tunggal. Nah, itu cara mencarinya, simpangan rata-ratanya yaitu 1/n dari sigma itu penjumlahan ya, dari I sama dengan 1 sampai N, dari mutlak tadi kan, XI yaitu datanya dikurang dengan X bar, yaitu rata-ratanya. Nah, ini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Bagaimana untuk data kelompok? Data kelompok hampir mirip, simpangan rata-ratanya yaitu 1/n, sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari FI. Frekuensi kelas. Kalau data kelompok kan dia ada kelas-kelas ya. Dia ada kelas-kelas. Dikali dengan mutlak XI dikurang dengan X barnya. Nah, apa itu XI? XI adalah titik tengah dari masing-masing kelas. Kemudian X bar adalah rata-rata dari data tersebut. Dan kita mencari simpangan rata-rata, berarti kita harus cari rata-rata dari data tunggal dan data kelompoknya itu. Kemudian yang kelima, konsep ukuran penyebaran data, yaitu variansi. Atau istilah lainnya ragam, kita simbolkan dengan S kuadrat. Nah, bagaimana mencari variansi itu? Yang pertama untuk data tunggal dulu. Data tunggal S kuadrat itu sama dengan 1/n. N adalah banyak data ya. Sigma sama dengan simpangan rata-rata tadi. I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang dengan X bar tapi dikuadratkan. Berbeda dengan yang tadi, kalau variansi
XI dikurang X bar dikuadratkan, sementara untuk simpan rata-rata nilai mutlaknya. Nilai mutlak itu hasilnya, artinya selisihnya kalau negatif ketemu berarti tetap kita positifkan. Nah, bagaimana untuk data kelompok? Ini variansi dari data tunggal. Untuk data kelompok, S kuadrat itu sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI dikali XI dikurang X bar P dikuadratkan. Jadi XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Nah, terakhir yang keenam, kita harus mengenal simpangan baku. Baku simbolkan aja dengan S. Untuk mencari S sama aja untuk kedua-duanya. Simpangan baku ini berhubungan dengan ragam. Setelah ragam kita peroleh, baru kita peroleh nilai S. S itu adalah akar dari nilai S kuadrat. Berapa nilai S kuadrat yang kita dapatkan di sini? Kita akarkan di sini. Kita dapat simpangan bakunya. Nah, ini kira-kira 6 konsep dari ukuran penyebaran data. Kita masuk ke contoh soal aja. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh pertama, saya punya data tunggal 8, 7, 10, 9, dan 6. Untuk 3 konsep pertama, saya rasa nggak usah kita bahas lagi, karena udah kita bahas sebelumnya. Langsung aja kita bahas cari simpangan rata-ratanya. Karena ini data tunggal, berarti kita pakai rumus data tunggal. Pertama yang harus kita cari yaitu X bar, atau rata-ratanya. Di sini nilai N sama dengan 5 ya. Kita cari X barnya dulu, atau rata-ratanya. Cara mencari rata-rata masih ingat ya, jumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Tambah 7, 10, 9, 6 berarti 40 bagi 5 adalah 8. Kita peroleh rata-ratanya 8. Nah, baru kita cari simpangan rata-ratanya, SR. SR tadi adalah 1 per N, berarti 1 per 5, dikali dengan penjumlahan dari mutlak selisih dari data dengan rata-ratanya. Data pertama yaitu 8, kita kurangkan, mutlak dari 8 dikurang 8, ditambah data kedua 7 dikurang 8, data ketiga 10 dikurang 8 tapi dimutlakan, ditambah 9 dikurang 8 ditambah 6 dikurang 8, 1 per 5, 8 kurang 8 0, mutlaknya 0, 7 kurang 8 adalah min 1, dimutlakan berarti 1, 10 kurang 8 adalah 2, 9 kurang 8 adalah 1, 6 kurang 8 adalah min 2, dimutlakan berarti 2. Sama dengan 1 per 5 dikali, kita jumlahkan aja. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Berarti hasilnya adalah 6. Sama dengan 6 per 5, 1,2. Jadi simpan rata-ratanya di sini adalah 1,2. Kedua yang bisa kita cari yaitu variansinya atau ragamnya. Nah, variansi kita simbolkan, kita simbolkan dengan S kuadrat. Definisinya tadi adalah 1 per N, berarti tetap 1 per 5 S kuadrat dikali penjumlahan dari selisih data dengan rata-rata tapi dikuadratkan. Data pertama 8, rata-ratanya adalah 8 tadi, berarti pertama 8 kurang 8 dikuadratkan ditambah data kedua 7
kurang 8 dikuadratkan ditambah 10 kurang 8 dikuadratkan ditambah 9 kurang 8 dikuadratkan tambah 6 kurang 8 dikuadratkan. Cukup kita hitung 1/5. 8 kurang 8 dikuadratkan 0 ya. 7 kurang 8 min 1 dikuadratkan 1. Ini 4. Ini 1. Ini juga 4. 1/5. 0 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 yaitu 10. 10 bagi 5 sama dengan 2. Kita peroleh variansi dari data tersebut adalah 2. Baru yang ketiga yaitu simpangan baku. Baku yaitu S. Untuk mencari S tadi adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat yang kita peroleh tadi adalah 2 atau variansi, berarti nilai simpangan bakunya adalah akar 2. Cara menentukan akar 2 itu pakai kalkulator aja, yaitu lebih kurang 1,2 lebih ya, 1,2 aja. Oke, setelah saya cari akar 2 itu di kalkulator adalah 1,3. Nah, kita peroleh simpangan baku dari data tersebut adalah 1,3. Nah, ini untuk contoh 1, mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku untuk data tunggal. Coba kita masuk ke contoh kedua, yaitu untuk data berkelompok. Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu kita disajikan sebuah data kelompok. Yang ditanya di sini adalah tentukan simpangan rata-rata atau SR ya, SR. Kemudian variansi S kuadrat dan simpangan bakunya adalah S dari data berikut. Nah, kita disajikan sebuah data kelompok. Yang pertama, kita cari simpangan rata-ratanya. Mencari simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, kita cari rata-rata dari data kelompok ini dulu. Untuk mencari rata-rata data kelompok, saya rasa udah bisa semuanya ya. Nggak usah kita bahas lagi. Oke, saya hitung dulu untuk rata-rata dari data kelompok ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah saya hitung nilai XI dan perkalian XI kali XI-nya, saya peroleh rata-ratanya yaitu 75,9. XI datangnya dari titik tengah. Titik tengah dari masing-masing kelasnya itu. 51 sampai 60 titik tengahnya adalah 55,5. Cara cepatnya adalah selisihnya kan 60 dengan 51 itu selisihnya 9 bagi 2. 9 bagi 2 adalah 4,5 ditambahkan dengan batas bawahnya ini, yaitu 4,5 tambah 51 hasilnya 55,5, begitu seterusnya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Frekuensinya yaitu 166,5 kali 3, begitu seterusnya. Kita peroleh nilai jumlahnya yaitu 1897,5. Kita bagi 25, hasilnya adalah 75,9. Kita masuk mencari simpangan rata-rata atau SR. SR seperti yang kita tahu rumusnya, yang kita pakai adalah rumus yang B ini, karena dia data berkelompok, yaitu 1/N kali sigma FI kali X mutlak ya, XI dikurang X bar. Nah, sama dengan 1/N, berarti 1/25 kali FI ini frekuensi pertama, yaitu 3 dikali dengan mutlak XI. XI-nya adalah 55,5 dikurang dengan X barnya yaitu 75,9. Nah, ditambah yang frekuensi kedua yaitu 4 4
dikali dengan mutlak selisih XI-nya 65,5 dengan X bar, yaitu 75,9, mutlak juga ditambah frekuensi ketiga yaitu 9 dikali mutlak dari 75,5 dikurang dengan XI yang ketiga 75,5 dikurang 75,9 ditambah frekuensi selanjutnya ada 7 dikali mutlak dari XI-nya si 7 ini adalah 85,5 dikurang X bar kita tadi adalah 75,9 ditambah yang terakhir yaitu frekuensinya 2 kali mutlak dari XI-nya adalah 95,5 dikurang dengan X bar kita yaitu 75,9. Nah, kita cari nilainya dulu, kita bagi 25. Ini saya rasa paham semuanya, kan kita tinggal menghitung aja. Oke, setelah saya hitung tadi nilai simpangan rata-ratanya, dengan menghitung semua dari hasil ini, dengan menggunakan bantuan kalkulator, kita peroleh 212,8 bagi 25, maka simpangan rata-ratanya adalah 8,512. Kita masuk yang kedua, mencari variansi atau ragam, kita simbolkan dengan S kuadrat. S kuadrat itu cara mencarinya udah saya buatkan rumusnya tadi. Kita pakai rumus yang B untuk data kelompok, kan perbedaannya dari simpangan rata-rata tadi cuman ini mutlak, ini dikuadratkan. Tata cara pencariannya saya rasa cukup sama ya dengan simpangan rata-rata, itu cuman perbedaan di kuadrat aja. Oke, 1/n berarti 1/25 dikali frekuensinya tambah tanda mutlak di sini kita ganti dengan kuadrat aja. 3 dikali 55,5 dikurang 75,9 dikuadratkan 4 dikali 65,5 dikurang 75,9 dikuadratkan 9 75,5 dikurang 75,9 dikuadratkan ditambah ini lagi 7 dikali 85,5 dikurang 75,9 dikuadratkan tambah 2 95,5 kurang 75,9 tapi dikuadratkan. Cukup gampang, tinggal kita cari menggunakan kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Untuk variansi tadi kita hitung nilainya, selisihnya dulu kita cari, kita kuadratkan, baru kita kali dengan 3. Begitu juga untuk yang lainnya itu. Selisihnya dulu, kemudian kita kuadratkan, baru kita kali dengan frekuensi di depannya. Kita jumlahkan semuanya, kita peroleh 3096, kita bagi 25, nah, kita peroleh variansinya yaitu 123,84. Yang ketiga yang kita bisa cari adalah simpangan baku. Kita simbolkan dengan S tadi ya. S adalah akar dari S kuadrat yang kita dapatkan sebelumnya, berarti simpangan bakunya akar dari 123,84. Setelah kita cari, nilainya adalah 11,11. Nah, begitu kira-kira untuk mencari data kelompok berupa ukuran penyebarannya, yaitu simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Oke, sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.